impor dari Trump di sektor pangan, pertanian, Saya kira perkebunan. saya kira tidak. Kenapa? Karena artinya ada dampak, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan, tidak perlu khawatir. Kenapa? Kita ini punya biofuel 1,7 juta ton ke Amerika, benar nggak? Kalau ini harus kita kurangi, kita menjadikan biofuel dalam negeri B40, B50 kami butuh 5,3 juta ton, berarti nggak ada masalah. Yang kedua adalah agar ini bisa perdagangan antara Amerika dengan Indonesia ini bisa balance, itu kita kan butuh gandum. Ya kita ambil gandum dari Amerika yang tidak ditanam di Indonesia. Terlalu sederhana solusinya. Dan kita melakukan komunikasi. Jadi nggak ada masalah, nggak ada masalah. Produk kita gimana, Pak? Ekspor produk kita, jadi gini, kita kan sekarang di sektor pertanian nih, ekspor kita yang tinggi adalah CPO. Kemudian impor kita yang tertinggi gandum. Gandum ini kan kita impor dari beberapa negara. Kita fokus saja pada negara yang minus, benar kan? Saudara, selesai. Kalau toh CPO-nya katakanlah kita katakanlah 1,7 menjadi 1 juta atau 1,5, kita alihkan ke B40. Solusinya itu juga dilakukan. Jadi pasar dalam, ingat, Indonesia itu pasar besar. Kita melakukan biofuel, ngerti biofuel B50? CPO yang kita ekspor 26 juta, ini nanti membutuhkan untuk meningkatkan B50 itu membutuhkan 5,3 juta ton. Paham maksudku? Artinya tidak terlalu sulit kan? Terus kita membuka pasar lain. Jadi buka pasar lain, kemudian apa? Contohnya, kita impor 10 juta ton gandum. Katakanlah Amerika berapa juta ton. Kita tambah ke Amerika, selesai. Sangat. Jadi, dan ada yang terpenting, hikmah di balik itu. Di mana ada tekanan, di situ ada peluang. Dan yang mendapat tekanan adalah dia jadi berlian atau emas. Itu bukan filosofi manusia, tapi negara juga demikian. Ya kan? Negara kita sangat kuat. Pangan sudah aman. Yang vital adalah pangan. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Sekarang pangan aman. Jadi ada mengatakan saham dan seterusnya. Yang main saham berapa? 13 juta, katakanlah berapa persen? Petani ada nggak main saham? Jadi aman-aman aja kan?